Anak jujur disayang Allah, hidup tenang selalu bahagia. Bila kita selalu jujur, insya Allah masuk ke surga. Tidak jujur hidupnya hancur, menjadi hina hidup di dunia. Kelak kita bisa masuk neraka, mendapat siksa tiada hentinya. Takut. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur, siapa yang ingin jadi orang jujur? Orang pintar, orang baik, orang hebat. Mana suaramu? Ada di sebuah peternakan milik kakek yang sudah tua. Kakek itu namanya kakek Tulus. Siapa namanya? Kakek Tulus ini rambutnya udah putih, jenggotnya putih, kumisnya putih, alisnya putih. Kalau ketemu orang semua putih dibilang pacar. Enggak, kakeknya udah tua, usianya 100 tahun. Aku ini udah tua, gigiku tinggal 2, buka hinggap di jendela. Emangnya burung. Aku sudah punya peternakan. Lihat, ada ayam, dada ayam, ada bebek, dada bebek, ada hantu. Kakek Tulus memang banyak peternakannya. Jumlah ayamnya ada 1000, bebeknya 3000. Jadi suka rame. Pada suatu hari kakek Tulus sedih banget. Aku belum punya cucu dan belum punya anak. Lalu nanti kalau aku udah meninggal, yang mengurus ini siapa? Lalu kemudian kakek Tulus meminta asistennya untuk mencari anak yang jujur. Harus yang jujur, kek, karena kalau melanjutkan cita-cita kakek harus mencari anak yang jujur. Benar sekali. Ayo kamu naik kuda cepat, sana antar pengumumannya untuk anak-anak. Baiklah. Hiya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Hiya. Lalu orang itu pun memberi pengumuman. Pengumuman. Diumumkan bahwa kakek Tulus mencari anak yang jujur akan mendapatkan ujian. Nanti menjaga peternakan kakek Tulus. Wah, semua anak-anak ikut. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Aku mau ikut. Ada juga anak yang kecil pakai jilbab, wajahnya bersih karena rajin kena air wudhu. Aku boleh ikut nggak ya? Mudah-mudahan aku boleh ikut karena kan aku jujur. Orang tua aku sukanya mengajarkan tentang kejujuran. Aku mau ikut. Semua ikut berlari menuju ke rumah kakek. Tepuk tangan dong. Ternyata semuanya diseleksi. Tahu seleksi nggak? Dipilih dari semua yang anak jujur. Sampai tinggal 2 yang bernama namanya
Muski, satu. Yang kedua, yang perempuan tadi, yang wanita siapa, anak kecil? Namanya Bunga. Teman saya. Tepuk tangan dong. Berarti Bunga sama Muski. Berarti tinggal kita berdua, Muski. Iya, mudah-mudahan aku yang menang. Kalau kamu yang menang ya bagus. Tapi kalau aku yang menang, kamu nggak boleh nanti marah-marah. Ya enggak dong. Udah, sekarang kita tunggu. Pak Tulusnya datang. Orang tua kok diketawain. Jangan ketawa. Malah ketawa. Bunga. Takut. Gak usah takut. Takut. Gak usah takut. Malu, Kak? Kenapa malu? Aku malu soalnya aku orangnya jujur nggak? Ya kita uji. Lalu kakek itu pun membuat mereka bertugas menjaga peternakan. Si Bunga harus menjaga peternakan ayam. Kalau si Muski menjaga bebek. Udah semuanya ya. Lalu mereka pun setiap hari memberikan makan dan menjaganya. Tiba-tiba ada yang datang. Badannya besar, kumisnya tebal. Aku akan mencoba ke anak yang namanya Muski dulu. Assalamualaikum. Muski jarang ngaji, jarang belajar agama. Jadi begitu disalam, siapa yang manggil? Aku di belakangmu. Kirain hantu. Jangan takut. Takut. Jangan takut. Takut. Jangan takut. Takut. Saking takutnya sampai ngompol. Jorok banget. Hai Muski, aku melihat kau punya banyak sekali bebek-bebek. Ini punya siapa? Ini punya itu, punya aku. Jangan bilang-bilang itu punya aku kan. Wah, kalau punya kamu, bolehkah aku membeli 100 ekor? 100 ekor? Tapi udah, nanti uangnya buat kamu saja. Nanti jangan dibilang-bilang. Aku mau beli mainan. Jahat dia ya? Jujur nggak? Baiklah, mana bebek-bebek itu? Lalu dibawalah 100 bebek itu dengan pintar, tepuk tangan deh. Tadi bapak yang tadi kumisan tadi datang juga ke tempat Bunga. Bunga? Siapa yang panggil-panggil? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak yang panggil aku. Terima kasih udah kenal aku. Kamu memang terkenal. Terkenal kayak artis aja. Tapi nggak penting kalau terkenal di dunia. Kata Bu Guru, lebih enak terkenal di akhirat nanti. Baiklah kalau begitu. Bolehkah aku membeli ayam-ayammu? 200 ekor. Maksudnya? Ya, kamu kan yang punya. Bukan. Aku tidak merasa punya. Aku harus menjaga. Aku mendapatkan amanah menjaga peternakan ini milik Pak itu loh kakek Tulus yang udah tua, giginya tinggal 2, tapi nggak suka hinggap di jendela. Oh gitu ya. Ya sudahlah, jual saja sama aku. Nggak mau, bilang aja sama Mbak Tulus. Nanti uangnya buat kamu. Gimana ya? Aku nggak merasa punya. Udahlah, kan hanya kita berdua yang tahu. Kok bilangnya berdua aja? Kita berdua, tapi ada Allah yang melihat. Tanya teman-teman, betul tidak? Nggak apa-apa ya teman-teman ya? Nggak. Emang dilihat sama Allah? Iya. Enggak. Iya.
Iya, aku pernah ngaji ya. Kamu memang anak yang soleha. Terima kasih. Ya sudah kalau begitu, kau sepertinya memang anak yang baik. Terima kasih. Aku tidak mau disebut baik. Pokoknya aku memang harus menjalankan kebaikan. Bagus sekali kalau gitu. Aku pamit dulu. Dadah. Dadah ayam. Akhirnya bapak tadi pun menghilang. Ternyata bapak tadi datang ke Pak Tulus. Kakek Tulus ternyata temannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Baik kakek Tulus. Aku sudah mendatangi 2 anak itu. Lalu yang menang yang mana? Tentu saja yang menang adalah, sebentar, saya agak lupa tadi tanya teman-teman dulu. Namanya siapa tadi yang menang? Ya, Bunga yang menang. Karena anak itu saya paksa untuk berbuat jahat dan tidak jujur. Dia ternyata malah menyebut asma Allah. Memang yang disebut, maksudnya sebut Allah gimana? Katanya yang melihat perbuatan buruk itu bukan hanya aku dan dia, tetapi wah, aku senang. Lalu yang satunya siapa tadi? Muski. Iya, Muski gimana? Wah, Muski malah menjual itu apa namanya? Bebeknya sebanyak 100 dan uangnya dibawa dia. Memang kakek Tulus belum diberikan uangnya. Justru itu aku sedih kalau anak-anak nggak jujur, ya Allah. Kasihan sekali kakek itu sedih. Lalu berdua dipanggil. Mereka panggil saja, kek. Aku mau bersembunyi dulu. Setelah mereka bersembunyi, kakek itu memanggil Bunga. Bunganya lari. Sayang. Wah. Untuk pemenangnya yang akan mewarisi semua peternakanku adalah Muski ya? Aku lupa, udah tua. Kenapa harus Bunga? Karena jujur. Untung aku diingatkan. Bunga yang menang. Berarti aku kalah dong. Aku menyesal juga ya. Kenapa selama ini aku nggak jujur? Padahal aku masih anak-anak. Seharusnya aku ini harus berlatih menjadi jujur. Aku janji, biar aku nanti menjadi pemenang lagi, aku akan jujur. Tepuk tangannya mana? Aku juga tidak tahu kenapa aku menang. Pokoknya aku memang berlatih untuk jujur. Tanya aja teman-teman. Teman-teman, lebih baik kita jujur atau tidak? Siapa yang pengen jujur, tangannya ke atas. Yuk sekarang kita lagi menyanyikan Anak jujur disayang Allah, hidup tenang selalu bahagia bila kita selalu jujur, insya Allah masuk ke surga. Sambil tepuk tangan. Tidak jujur hidupnya hancur, mendapat hina hidup di dunia, kelak ia masuk neraka, mendapat siksa tiada hentinya. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Sampai nanti ketemu lagi dengan Kak Awam. Kita akan bercerita lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.